Enggak. Berarti tidak dengar itu sama sekali. Enggak ada, dia pasti tangan begini, cuma dengan jurus berlian, namanya jurus berlian. Seg. Ngomong apa itu, bohong itu. Tapi pada akhirnya kan abang kan diamankan sama pihak apa? Itu kan tanpa diamankan, itu kan tugas orang pengadilan. Ya. Bodyguard gua ada 20 di situ. Ya. Tapi saya suruh tenang. Ya, abang kok bisa sekalem itu, setenang itu, padahal kan suasana tidak. Karena aku menganggap itu si Rasman itu nggak ancaman. Gua senyum. Waktu dia datang pertama udah bergaya dia, apalah. Ya begitu dia mulai teriak, tahu nggak waktu itu? Gua gini, benar nggak lihat gitu kan? Untung nggak gua bilang gini. Cuma kan harus gua menghormati sidang kan. Apakah itu cara abang buat ya pertama gua nggak takut sama siapapun, apalagi orang kayak dia. Itu orang-orang semua perantau semua. Yang saya sudah duluan maju, apa yang ditakutin? Dia nggak, bukan siapa-siapa. Ya, jadi nggak ada yang ditakutin gitu loh. Ya, jadi hanya mulutnya aja yang, tapi sebenarnya dia nggak punya power apapun. Karir juga udah jauh di belakang gue, udah jauh banget gitu loh. Jadi ngapain ditakutin orang kayak gitu? Tapi ketika yang kedua juga saya akan membuka semua bahwa begitu Iklim Hakim bersedia menunjuk dia sebagai kuasanya, langsung nggak usah bayar honor pengacara, tapi kau jadi istri ke-8. Itu pengakuan kuasa hukumnya di berbagai medsos. Itu semua saya ada, itu yang mau saya bongkar tadi. Mungkin dia grogi gitu loh. Iya, berarti abang bukti konkret soal omongan itu ya bang? Ada semua video, ada di Intens, di mana-mana ada. Itu mau saya buka karena yang punya wewenang punya itu saya gitu loh. Mereka itu kan dari segi karir pengacara dengan saya itu adalah udah kayak anak kecil sama orang dewasa, itu udah jauh di belakang gua gitu loh. Bang, tadi juga Bang Rasman teriak-teriak, saya tidak akan menjadi tersangka, saya tidak akan menjadi tersangka. Udah terdakwa dia. Dia tidak akan ditahan, mungkin seperti ya karena memang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Iya. Jadi bilang, tapi dengan kelakuan seperti itu coba bagaimana sikap hakim? Makanya naluri bisnis dia nggak ada. Dengan melakukan itu kliennya akan menjauh, pengadilan akan menjauhi dia, hakim akan marah semuanya, dan tidak akan mungkin perkara-perkara bahasa. Akhirnya apa? Datangnya ke Hotman semua. Akhirnya apa? Lamborghini gua nambah terus. Gini gua nambah terus. Halo Rasman. Halo. Bang, perilaku saya mah nggak perlu harus bujuk-bujuk cewek istri ke-8. Antri langsung. Kau ke berapa? Antri nomor 371. Bang, tadi perlakuan salah satu oknum pengacara Rasman sendiri yang naik ke atas meja itu namanya Firdaus, nggak usah pakai ngomong ya. Gimana nih bang reaksinya ketika dalam sejarah hukum Indonesia, dalam sejarah peradilan Indonesia belum pernah ada pengacara menghina pengadilan dengan menginjak-injak meja persidangan. Saya langsung sudah mengadukannya kepada Ketua Mahkamah Agung agar itu orang dilarang praktek di seluruh pengadilan Indonesia. Tidak boleh bersidang. Itu kewenangan Ketua Mahkamah Agung. Saya juga meminta kepada pengadilan negeri Jakarta agar mengadukan mereka ke polisi karena membuat ricu depan persidangan adalah tindak pidana. Oke, tapi pelajar Firdaus sendiri dia bilang sidang sudah selesai. Dia bilang siapa bilang sidang? Dia merasa tidak melakukan. Bagaimana tidak merasa orang dia di dalam persidangan? Emang bisa gua datang ke persidangan menginjak meja? Tapi katanya pakai jubah. Nah, pakai jubah loh. Udah deh, jangan jadi pengecut lah. Ya kalau lu berani naik ke sidang ya naik ke meja jangan gitulah, berusaha menghindar lah. Berarti kalaupun itu sudah selesai. Itu kan di ruang sidang. Iya, tapi tidak boleh ya bang ya. Emang gua sekarang gini deh, jangankan di ruang sidang, boleh nggak saya masuk ke restoran orang, gua injak-injak, naik gua ke mejanya gua injak-injak, boleh nggak? Etika gitu ya bang ya. Jangan, ini ruang persidangan loh dan masih ditonton orang. Hakimnya baru aja meninggalkan ruang sidang. Berarti ini perlakuan yang sangat norak gitu kan? Itu penghinaan pengadilan yang sangat parah. Itu sangat parah. Mudah-mudahan dia ditindak. Entah dari mana itu asalnya itu orang. Saya sendiri nggak pernah ketemu Firdaus. Gua nggak kenal. Ya, karena saya perkara gede-gede. Kalau dia pakai baju tentara, juga gitu, gini-gini. Ini orang dari benua mana sih? Dari benua
yang sudah ketinggalan 1000 tahun atau apa? Pakai 7 bintang. Siapa yang takut sama lu? Bang, kalaupun mengadukan itu ke mahkamah ya? Atau kemana Bang? Ya. Tadi kalau mengadukan perihal kelakuan Oyo. Nggak usah diadukan, itu udah viral. Oke. Itu pun bisa memang seumur hidup tidak boleh bersidang atau seperti Terserah apa? kepada Ketua Mahkamah Agung. Oh, Tapi Ya. itu sanksinya seperti apa sih Bang? Kalau di tangan pengacara itu ada kata-kata Kalau organisasi advokat kan nggak bisa diharapkan. ya. Nanti dia ditindak, kabur lagi pindah lagi organisasi. Itulah kelemahan organisasi advokat. Maka satu-satunya harapannya adalah siapa tuan rumah? Nah, Tuan rumah adalah hakim, Mahkamah Agung. Dialah yang berwenang melarang orang masuk bersidang. Yaitu berarti even walaupun tidak dilaporkan dan itu viral bisa ya Bang ya? sudah viral, ya. Sama aja kalau misalnya kalau ada tiba-tiba orang masuk ke ruang sidang, ke ruang pengadilan mengotori, ya, yang punya atau ibaratnya itu siapa yang mengotori rumahmu, kau kan berhak inisiatif kan, nggak usah ada yang mengadu. Oh tetap harus ada yang mengadu Bang? Atau Nggak bisa, kan sudah viral itu. even walaupun sudah viral tapi Tidak ada ya kalau orang berbuat kotor di rumah gua, ya, walaupun nggak ada yang mengadu ya, yang punya rumah berhak dong. oke. sama tidak boleh ikut sidang itu memang udah ada SOP-nya atau memang Itu kewenangan dari yang punya rumah, yaitu Mahkamah Agung. rencana? Mahkamah Agung berhak melarang orang untuk tidak bisa praktek. Itu aja. Dicabut ya? Sama seperti kau punya rumah, kau berhak mengatakan si A nggak boleh masuk ke rumahmu kan? Ya. Analoginya begitu. Berarti semua Ya. dicabut ya? Kalau mencabut tidak berwenang pengadilan. Oh cuman hanya tidak boleh Ya. bersidang. Atau bisa juga dicabut Satu itunya. organisasinya apa? Apa? Gelarnya. Penyumpahannya dibatalan. Ya, sumpah-sumpah pengacaranya. Ya. Oh, oke. Jadi tadi senyum lesung pipit gua, ketenangan gua membuktikan bahwa mereka itu nggak ada apa-apanya, nothing untuk saya, nggak ada yang ditakutin. Nah, Itu semua perantau yang mencari hidup di Jakarta. Terus apa yang ditakutin? Ya kan tenang gua tadi kan, walaupun betapa bersilaunya berlian di tanganku kan, tetap aja gua tenang. Tapi- Gitu langsung tangannya terpental. Bang,